Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Dina Sulianti dalam pembelajaran Matematika kelas 7. Hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar tentang bilangan pecahan. Terus apa saja yang akan kita pelajari dalam bilangan pecahan ini? Nah, yang pertama, mengenal pecahan. Yang kedua, jenis-jenis pecahan, dan yang ketiga, cara merubah pecahan ke bentuk lain. Mengenal pecahan. Ada soal cerita yang menunjukkan tentang pecahan ini. Yuk disimak ya. Ibu membeli 1 buah pizza, kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 anaknya. Berapa bagian untuk masing-masing anak? Perhatikan gambar ilustrasi di bawah ini. Sebuah pizza mula-mula utuh, kemudian dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan gambar pizza yang kedua. 1 bagian dari pizza yang dipotong tersebut disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah. Dan kita dapat menulisnya dengan simbol 1/2 atau 1/2. Sedangkan jika kedua bagian potongan dari pizza tersebut dipotong lagi menjadi 2, maka perhatikan gambar yang ketiga. Dari sebuah pizza tersebut akan diperoleh 4 bagian pizza yang sama. 1 bagian pizza dari 4 bagian yang sama itu disebut atau dibaca 1/4 atau 1/4. Dan ditulis dengan lambang 1/4 atau 1/4. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas adalah setiap anak mendapat pizza 1/4 bagian. Dari penjelasan di atas, kita menemukan bilangan 1/2 dan 1/4. Kedua bilangan itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Jadi, bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pecahan dalam bahasa Inggris fraction berasal dari kata Latin fractio, kata benda dari frangere. Kata frangere ini berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering digunakan sebagai sinonim dari pecahan. Istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam A, B, dan angka A, B di mana B tidak sama dengan 0. Perlu diperhatikan penggunaan simbol tersebut sebagai bilangan atau angka. Misalnya, jika kita menyatakan bahwa bilangan yang terletak di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut, maka pecahan yang kita maksud di situ adalah suatu simbol atau angka. Akan tetapi, jika kita mengatakan jumlahkan 1/3 dan 1/2, maka yang kita maksud adalah pecahan sebagai suatu pembilang, suatu bilangan. Pada topik pecahan di SMP, pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah bilangan bulat. Ayo, siapa ya anak-anak ibu yang masih mengenal bilangan bulat? Ya, betul. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian, bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bilangan yang seperti ini juga disebut dengan bilangan rasional. Akan tetapi,
Secara umum, pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah sembarang bilangan real, asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Macam-macam bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. Apa sih itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan jenis ini, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar pertama itu menyatakan 1/4 karena satu bagian yang diarsir dari 4 bagian. Yang kedua adalah 2/4. Yang gambar ketiga 3/4. Gambar keempat menjelaskan tentang 2/6 karena dua bagian yang diarsir dari semua pembagiannya itu 6 bagian. Jadi menjadi 2/6. Gambar kelima adalah 3/6. Dan gambaran terakhir adalah 5/6. Pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 7/5. 7 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. 7 lebih besar dari 5. Maka pecahan 7/5 menjadi 1/2/5. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal merupakan pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma seperti 0,5, 1,25, 2,75. Keempat, pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang 0,0 yang dibaca persen yang berarti per 100. Contoh 5%, berarti 5/100, 30%, 30/100, 75%, sama dengan 75/100. Mengubah bentuk pecahan. Kali ini kita akan mengubah bentuk pecahan. Ada beberapa langkah atau cara yang dapat kalian coba untuk mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara pertama, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita harus mencari hasil kelipatan dari bilangan penyebut yang mendekati angka pembilang. Nah, di sini diberikan contoh yang paling mudah, misalnya 7/3. 7 sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Kita akan mencari kelipatan 3 yang mendekati angka 7. Tetapi tidak boleh lebih dari 7. Nah, kelipatan 3 yang terdekat adalah 6. Maka 7/3 kita uraikan menjadi 6/3 ditambah 1/3. 6/3 sama dengan 2. Tambah 1/3 menjadi 21/3. Nah, angka 1 itu adalah sisa pengurangan dari 7 dengan 6. Makanya menjadi 7/3 sama dengan 6/3 ditambah 1/3. Menjadi 21/3. Cara kedua, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan membagi pembilang dengan penyebut, kemudian mencari sisanya. Kita bisa membaginya langsung atau dengan menggunakan porogapit. Misalnya sini 7/3. Kita langsung membagi pembilang dengan penyebut. 7 bagi 3 dapat 2.
Kemudian sisa pembagian tersebut dituliskan juga dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Tadi penyebutnya 3, maka 7/3 sama dengan 7 dibagi 3 dapat 2. Sisanya 1, maka 1 itu kita tulis menjadi pecahan biasa. Menjadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan jenis ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, yang merupakan hasil pembagian bersisa antara pembilang dan penyebut. Nah, untuk mengembalikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Sama dengan pembilang, penyebutnya tetap. Nah, di sini maksudnya, misalnya contoh 5/1/4. Sama dengan 5 kita kalikan ke 4 menjadi 20, kita tambahkan dengan 1 menjadi 21. Maka menjadi 21/4. Jadi 51/4 adalah pecahan campuran. Menjadi pecahan biasa adalah 21/4. 3. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya dulu menjadi per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama agar penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Sebelumnya, mari kita pahami dulu konsep persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Mengenal konsep persepuluhan. Untuk penyebut persepuluhan, maka letakkan satu angka atau satu digit di belakang koma. Contoh, 1/10 itu sama dengan 0,1. 3/10 sama dengan 0,3. Mengenal konsep perseratusan. Untuk menyebut perseratusan, maka letakkan dua angka atau digit di belakang koma. Contoh, 1/100 itu menjadi 0,01. 3/100 menjadi 0,03. 30/100 menjadi 0,30. Mengenal konsep perseribuan. Untuk penyebut perseribuan, maka letakkan 3 angka atau digit di belakang koma. Contoh, 1/1000 menjadi 0,001. 3/1000 menjadi 0,003. 33/1000 sama dengan 0,033. 335/1000 sama dengan 0,335. Lantas, bagaimanakah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, jika penyebutnya 2, maka kalikan dengan 5. Contoh, 1/2. 1/2 itu penyebutnya adalah 2. Maka kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita masing-masing kita kalikan dengan 5. Jadi 1/2 sama dengan 1/2 kali 5/5. Kenapa? Karena kita jadikan per 10. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Maka 5/10 sama menjadi 0,5. Nah, jika penyebutnya 5, kita kalikan 2. Contoh, 3/5. 3/5 ini karena penyebutnya 5, maka untuk menjadikan 10, maka pembilang dan penyebut kita kalikan 2. Maka 3/5 dikali 2/2 menjadi 6/10 sama dengan 0,6. Jadi per 10 adalah satu angka di belakang koma. Kemudian, jika penyebutnya 4, maka kita kalikan dengan 25 untuk menjadikan penyebutnya per 100. Contoh, 3/4 sama dengan 3/4 ini kita kalikan dengan pembilangan penyebut kita kalikan 25. Maka 3/4 dikali 25/25. Maka 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. 75/100 sama dengan 0,75. Jadi per 100 berarti dua angka di belakang koma.
Kemudian jika penyebutnya 8, kita kalikan dengan 125. Kenapa? Untuk kita jadikan penyebutnya per 1000 atau angka 1000. Maka 5 per 8 kita kalikan dengan 125 per 125. Sama dengan 625 per 1000. Maka bilangan desimal menjadi 0,625. 3 angka di belakang koma. 3. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Ada 2 cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu pertama, dengan mengubah penyebut menjadi 100, karena persen adalah per 100. Kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, jadi hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Contoh 1 per 2. Untuk menjadikan per 100, maka kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 50. Maka 1 kali 50, 50. 2 kali 50, 100. Jadi 50 per 100 menjadi 50%. 3 per 5. 3 per 5 berarti penyebutnya 5. 5 untuk menjadikan 100 berarti kita kalikan dengan 20. Maka 3 per 5 dikali 20 per 20. Menjadi 60 per 100 atau 60%. 3 per 4. Penyebutnya 4. Maka untuk menjadikan dia menjadi per 100 atau penyebut menjadi 100, maka kita kalikan dengan 25. Jadi 3 per 4 dikali 25 per 25. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Menjadi 75 per 100 atau 75%. Nah, bagaimana dengan 5 per 8? Nah, 5 per 8 ini kita kalikan berapa untuk menjadi per 100? Nah, karena bilangannya sulit-sulit untuk menjadikan per 100, maka kita jadikan dulu per 1000. Maka kita kalikan berapa? Kita kalikan 125. Jadi pembilangan penyebut kita kalikan dengan 125. Maka menjadi 5 per 8 dikali 125 per 125. 5 kali 125, 625. 8 kali 125 menjadi 1000. Nah, kan persen, bagaimana caranya? Nah, kita kecilkan 625 per 1000 ini bagaimana menjadikan per 100. Berarti 1000 ini untuk jadi 100 kita bagi berapa? Ya kita bagi 10. Maka kita bagi pembilang dengan penyebut sama-sama dengan angka 10. 625 kita bagi 10 menjadi 62,5. 1000 kita bagi 10 menjadi 100. Jadi 62,5 per 100 ditulis dengan 62,5%. Paham ya anak-anak? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Cara yang kedua. Cara ini adalah yang paling mudah, yaitu mengalihkan pecahan dengan 100%. Contoh, 1 per 2. Untuk menjadikan persen, kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan dengan 100%. 1 per 2 dikali 100% menjadi berapa? Ya, 50%. 3 per 5 dikali 100%. 3 per 5 dikali 100% berapa? Ya, 100 bagi 5 dapat 20. 20 dikali 3 dapat 60%. Nah, cara pertama dengan cara kedua, mana yang lebih gampang? Nah, itu terserah kepada Ananda sendiri. Mana yang menurut Anda lebih gampang atau lebih mudah untuk menjadikannya persen? Apakah dengan cara menjadikan penyebutnya per 100 atau dengan langsung mengalihkan dengan 100%? Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan untuk membahas operasi bilangan pecahan. Nah, jika Ananda masih belum memahami materi pada hari ini, silakan Ananda simak kembali video ini sampai Ananda benar-benar memahaminya dan dapat mengerjakan latihan-latihan yang akan diberikan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.